Hayalannya makin tinggi, pakar Malaysia klaim jangankan Indonesia, timnas Iran pun ketar-ketir menghadapi Harimau Malaya. Skema Garuda versus gaya negara di Asia Barat, analisis formasi timnas Indonesia di ronde keempat. Yuk Sobat Kamus Bola, kita simak selengkapnya. Timnas Malaysia dan Timnas Iran akan saling berhadapan di babak penyisihan grup Piala KAFA 2025 bulan depan. Kedua tim tergabung di grup B bersama tuan rumah Tajikistan dan Afghanistan. Di antara tiga pesaing Malaysia di fase grup, Iran dianggap sebagai lawan terkuat bagi skuad Harimau Malaya. Pasalnya, tim peringkat 18 dunia itu merupakan salah satu langganan Piala Dunia yang akan kembali tampil tahun depan. Kendati demikian, pakar sepak bola Malaysia Datuk Richard Schooly yakin level Harimau Malaya saat ini sudah berbeda. Ia menjelaskan bahwa lawan manapun sebaiknya tidak meremehkan Malaysia yang telah mengalami transformasi. Richard Schooly mengatakan kebangkitan Malaysia belakangan ini tidak luput dari perhatian dan lawan-lawan mulai menyadarinya. Dia menilai Malaysia saat ini tidak lagi dipandang sebagai tim yang tidak diunggulkan dan mudah untuk dikalahkan. Masih terlalu dini untuk memprediksi apapun. Tetapi yang jelas, tim-tim elit Asia termasuk Iran mulai memperhatikan Malaysia. Malaysia dulu tidak sama dengan Malaysia sekarang. Sekarang tim manapun yang menghadapi kami akan waspada. Saya tidak berpikir akan ada skor besar dari kedua belah pihak, Iran dan Malaysia, kata Richard. Dikutip dari Superbowl.id dari bernama. Lebih lanjut, Schooly juga telah mendesak Harimau Malaya untuk melangkah ke lapangan tanpa terbebani oleh peringkat dunia. Ia menegaskan bahwa peringkat hanyalah angka dan apapun bisa terjadi begitu peluit dibunyikan. Schooly menekankan bahwa meskipun kemenangan merupakan bonus yang disambut baik, kekalahan tidak boleh dilihat sebagai bencana. Sebaliknya, kekalahan merupakan kesempatan untuk mengidentifikasi dan mengatasi kelemahan sebelum pertempuran yang lebih besar. Tak hanya itu, tak lengkap rasanya jika tak menyindir timnas Indonesia. Ya, Schooly juga meminta FAM untuk menerima tantangan timnas Indonesia suatu hari nanti. Hal itu menurutnya penting agar timnas Malaysia bisa membuktikan kekuatan terbarunya pada timnas Indonesia agar tak selalu diremehkan. Bahkan, Schooly meyakini dengan kekuatan Harimau Malaya yang sekarang, timnas Malaysia mampu mengimbangi bahkan mengalahkan timnas Indonesia. Beralih pada berita selanjutnya, setelah sekian dekade hanya jadi penggembira di kualifikasi Piala Dunia, kini timnas Indonesia akhirnya menapakkan kaki di panggung yang lebih serius, yaitu ronde keempat. Euforia memang tak bisa dibendung, tapi saat sorak-sorai mulai reda, satu pertanyaan besar menggantung. Apakah kita benar-benar siap menghadapi lawan-lawan dari kawasan Timur Tengah yang tak hanya kuat secara fisik, tapi juga piawai memainkan tempo, emosi, dan taktik? Disinilah formasi, strategi, dan ketajaman membaca permainan akan sangat menentukan. Bukan hanya tentang berlari lebih cepat, tapi berpikir lebih cerdas. Peta persaingan ronde keempat, tantangan yang sebenarnya baru dimulai. Ya, ketika peluit panjang berbunyi dan Indonesia resmi memastikan tempat di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia, euforia menyebar ke seluruh penjuru negeri. Media sosial penuh dengan pujian, stadion penuh dengan nyanyian, dan untuk sejenak, publik sepak bola kita boleh bermimpi lebih tinggi dari biasanya. Tapi di balik perayaan itu, satu kenyataan mulai mengetuk. Tantangan sesungguhnya baru saja dimulai. Ronde keempat ini, kita bukan lagi melawan tim-tim yang kita hafal luar kepala seperti Vietnam ataupun Filipina. Kita akan bersua dengan tim-tim besar dari kawasan Timur Tengah. Negara-negara yang bukan hanya unggul secara fisik, tapi juga matang dalam taktik dan syarat pengalaman di level tertinggi Asia. Bahkan dunia. Sebut saja Uni Emirat Arab, Qatar, Arab Saudi, Irak, hingga Oman. Mereka ini bukan lawan yang bisa ditaklukkan hanya dengan semangat.
Tim-tim Timur Tengah pun punya karakter yang khas. Permainan sabar dengan tempo lambat, kekuatan fisik yang mengintimidasi, serta kemampuan untuk menghukum kesalahan sekecil apapun. Mereka tahu kapan harus mengulur waktu, kapan harus bermain keras, dan kapan harus menusuk lewat bola mati. Mereka adalah lawan-lawan yang tahu bagaimana mengatur pertandingan sesuai kehendak mereka. Bola-bola atas yang perlu diwaspadai oleh para pemain timnas Indonesia, dengan permainan yang keras dan didominasi dengan bola-bola atas, memaksa para pemain timnas Indonesia harus bekerja lebih keras lagi. Tapi satu hal yang perlu dibenahi, yaitu sirkulasi bola dari tengah ke depan. Hampir di setiap pertandingan, sirkulasi bola melalui tengah mengalami kendala. Apalagi melawan tim yang kualitasnya lebih bagus di atas kita. Hal seperti ini yang perlu diperbaiki. Dan jangan lupa, ronde keempat ini bukan babak grup yang bisa ditoleransi dengan banyak eksperimen. Hanya 2 tim terbaik yang akan langsung lolos ke Piala Dunia. Posisi ketiga, ya masih ada jalan lewat playoff, tapi itu pun akan jadi pertarungan berdarah-darah lagi. Setiap pertandingan adalah final. Setiap menit adalah momen penentuan. Jika memang sampai playoff dan lanjut ke Piala Dunia, para pemain dan staf akan kelelahan. Karakteristik pemain negara-negara Timur Tengah, di mana setiap kawasan di dunia sepak bola punya ciri khasnya sendiri. Amerika Serikat dengan flair dan improvisasi, Eropa dengan disiplin dan intensitas tinggi, Asia Timur dengan pressing cepat dan etos kerja tanpa henti. Tapi kawasan Asia Barat, mereka punya seni bertarung yang berbeda, perpaduan antara kesabaran, fisik, dan kedewasaan bermain. Mereka tahu cara mengontrol tempo, memainkan bola dari kaki ke kaki, lalu tiba-tiba meledak lewat kombinasi umpan vertikal atau bola panjang ke sayap. Terkadang terlihat monoton, tapi justru ketenangan itulah mereka ciptakan untuk menciptakan jebakan. Ada satu hal yang konsisten dari tim-tim Timur Tengah, mereka selalu membuat lawan frustasi. Bukan karena mereka selalu menyerang bertubi-tubi, tapi karena mereka sangat jarang memberi celah. Mereka disiplin dalam menjaga ruang, keras dalam duel-duel udara, dan sangat tenang ketika ditekan. Bahkan ketika ditekan habis-habisan, mereka bisa mengubah tekanan itu jadi peluang lewat serangan balik cepat dan bola mati. Dan jangan lupakan faktor non-teknis. Tim-tim dari Asia Barat seringkali sangat piawai dalam memanfaatkan jeda, mengulur waktu, mengatur ritme, atau bahkan memprovokasi secara halus. Wasit bisa ditekan secara psikologis, emosi lawan bisa dipermainkan, dan ketika kita lengah satu kali saja, mereka menghukum tanpa ampun. Seringkali tim-tim nasional yang melawan mereka dirugikan oleh wasit, entah wasitnya sudah disetting dengan uang atau murni kesalahan dari wasit. Inilah alasan mengapa menghadapi tim-tim Asia Barat butuh pendekatan yang lebih dari sekedar formasi. Kita harus memahami karakter mereka, membaca ritme permainan mereka, dan tahu kapan harus menekan serta kapan harus mundur setengah langkah. Sepak bola bukan cuma soal siapa yang lebih menyerang, tapi siapa yang lebih tahu bagaimana mengendalikan pertandingan. Masalah formasi yang tidak adaptif. Ketika 3-4-3 menjadi bumerang ketika pelatih Shin Tae-yong, pelatih sebelum Patrick Kluivert, memutuskan untuk membuat sistem 3-4-3 di sepanjang kepelatihannya di Indonesia. Formasi ini mendapat hasil dan respon positif dari masyarakat. 3 bek sejajar, 2 wingback yang aktif naik turun, 2 pemain tengah bertahan, serta 3 pemain penyerang. Menjadi sistem yang sangat efisien dan fleksibel melawan berbagai negara, apalagi ditambah dengan para pemain diaspora yang datang membela timnas Indonesia. Hal ini terlihat paling mencolok ketika melawan timnas Argentina. Timnas Indonesia kalah hanya dengan kebobolan 2 gol dari timnas Argentina. Sisanya taktik dan skema yang berbicara. Meskipun Argentina memainkan tim yang jarang dimainkan, akan tetapi kualitas para pemain Argentina ini adalah kualitas Eropa. Di ASEAN, formasi ini sempat terlihat menjanjikan. Melawan Filipina atau Vietnam, lini belakang kita juga masih bisa mengatur kedalaman dan para wingback masih leluasa mengeksploitasi ruang. Tapi ketika bertemu tim seperti Irak, skema ini mulai retak. Terutama saat Indonesia kehilangan bola di tengah atau gagal melakukan pressing pertama. Formasi 3-4-3 justru membuka terlalu banyak ruang di belakang para wingback. Celah itu dengan mudah dimanfaatkan oleh pemain-pemain di Asia Barat yang pintar
membaca ruang dan sabar menunggu momen. Masalah terbesar dari 3-4-3 ini adalah di area half space dan transisi bertahan. Ketika lawan menumpuk pemain di lini tengah, Indonesia sering kalah jumlah. Dua gelandang tengah yang ditempatkan dalam sistem ini seringkali dipaksa bekerja ekstra keras untuk menutup banyak area. Namun yang jelas, melawan tim-tim Timur Tengah bukan waktunya bermain terlalu naif. Kita butuh fleksibilitas. Bahkan dalam satu pertandingan, Patrick Kluivert harus berani mengganti skema jika situasi berubah. Tidak ada formasi sakral. Yang penting, timnas bisa bertahan rapih, menekan di waktu yang tepat dan menyakiti lawan lewat efektivitas serangan. Siapa yang harus dimainkan? Ya, dalam sepak bola modern, formasi hanyalah kerangka. Yang membuatnya hidup atau justru berantakan adalah siapa yang mengisi posisinya. Dan saat menghadapi tim-tim Asia Barat yang keras secara fisik dan cerdas secara taktik, Indonesia tidak bisa asal pasang pemain hanya karena nama besar atau lagi viral di media sosial. Ini saatnya memilih berdasarkan kecocokan bukan ketertarikan. Siapa yang harus dimainkan ini berdasarkan para pemain diaspora yang sudah menjadi warga negara Indonesia. Mari mulai dari lini belakang. Untuk kiper, tentunya Martin Paes harus menjadi starter. Memang Emil Audero dan Martin Paes memiliki kualitas yang hampir sama. Mereka memiliki kualitas di bidangnya masing-masing. Emil Audero adalah tipe kiper tradisional modern. Refleks lumayan cepat, tapi mentalnya sangat diragukan, apalagi di tengah-tengah laga penting. Hal ini terbukti dari Emil Audero yang kalah saing dari posisi kiper utama di Como dengan Pepe Reina, kiper umur 42 tahun. Sementara itu Martin Paes tampil luar biasa di MLS. Walaupun kadang melakukan blunder, dia kurang beruntung di Liga Belanda karena cedera yang dideranya. Dia akhirnya dijual oleh FC Utrecht ke FC Dallas dengan postur tubuh yang tinggi, jangkauan luas, dan mampu melakukan build-up dari bawah. Martin Paes menjadi pilihan utama saat ini. Jika kita memilih formasi 4 back, duet ideal tetap berada di tangan Jay Ilses dan Rizky Ridho. Bukan karena Misiligers kurang berkualitas, akan tetapi komunikasi dan kombinasi Jay dan Rizky sudah memiliki chemistry tersendiri. Kapten Jay yang sangat kalem dalam pertandingan dengan pertahanan yang berkualitas ditambah Rizky Ridho yang lebih agresif dalam intercept membuat kombinasi ini layak dipertahankan. Akan tetapi jika bermain dengan 3 back, maka Justin Hubner layak ditambahkan. Ketiga pemain tersebut sudah sangat mempunyai chemistry di lapangan dan mereka memiliki kualitasnya di bidang masing-masing. Tentunya Misiligers ini bisa menjadi super sub untuk mengisi back tengah. Pemilihan Calvin Verdong dan Kevin Dick sebagai starter di posisi fullback ataupun wingback dengan Dane James dan Sandy Walsh sebagai pelapis memberi warna baru dalam struktur taktik timnas. Kombinasi pengalaman Eropa dan kemampuan teknis mereka ya bisa jadi kunci menghadapi pressing dan permainan direct lawan Asia Barat. Sementara itu untuk lini tengah Joy Pelupessy, Tom Hyde, dan Ricky Kambuaya. Dengan DMF adalah Joy dan sisanya adalah CMF. Bisa juga 2 DMF, Tom Hyde dan Joy, dan 1 AMF, Marcelino ataupun Ricky Kambuaya. Jika menggunakan AMF, ya maka Kluivert harus memperbolehkan Marcelino untuk free roll, bebas kemana aja dan tidak terpaku dengan formasi. Joy Pelupessy bisa menjadi gelandang jangkar yang kuat dalam duel dan distribusi bola. Cutting bola dari musuh, duel yang kuat sangat dibutuhkan melawan negara di Asia Barat. Untuk benchnya, tentunya Ivar Jenner, Beckham Putra, Nathan Joeon patut dipertahankan sampai artikel ini dibuat. Dan untuk sektor sayap dan di lini depan, kecepatan adalah kunci. Yakob Sayuri bisa menjadi opsi utama dalam sayap kanan. Dengan lari yang cepat, posisi yang akurat, juga dengan passing yang tepat, Yakob bisa menjadi ujung tombak dari pola penyerangan timnas Indonesia sebelum jatuh ke kaki pemain timnas Indonesia yang akan mencetak gol. Sementara itu, untuk posisi sayap kiri bisa diisi Ragnar Oratmangun, Egy Maulana Fikri, atau Dane James bisa naik ke sayap kiri. Transisi cepat mengandalkan pressing dan yang mampu menarik bek lawan untuk keluar dari sarangnya sangat diperlukan timnas Indonesia untuk saat ini. Disinilah peran Patrick Kluivert dan jajaran pelatih yang benar-benar harus diuji. Mereka harus bisa menakar betul-betul siapa yang layak dan bisa tampil pada saat pertandingan. Tetapi harus diingat bahwa pemain yang bersinar di pertandingan sebelumnya bukan berarti akan terus bersinar di tiap pertandingan. Mereka harus jeli untuk memilih pemain dan juga taktik yang akan dipilih. Setiap pemain yang dipilih harus siap untuk menderita, bekerja tanpa bola, dan menahan ego. Permainan kolektif sangat dibutuhkan di pertandingan selanjutnya. Bertahan cerdas menyerang kilat timnas Indonesia bukan datang ke ronde keempat untuk bermain cantik, melainkan untuk bertahan hidup.
Ini bukan fase di mana kita bisa terus bereksperimen atau bergantung pada semangat semata. Yang dibutuhkan adalah kedewasaan taktik, keberanian untuk bermain efisien, dan disiplin yang nyaris sempurna. Lawan-lawan kita dari kawasan Timur Tengah sudah terlalu sering tampil di level ini. Mereka tahu kapan harus killing the game, dan lebih penting lagi mereka tahu kapan harus membiarkannya berjalan di tempo mereka. Itu sebabnya pendekatan kita harus berubah. Tidak ada lagi ruang untuk romantisme. Main menyerang sejak menit awal, kita harus realistis. Menahan gempuran 70 menit lalu mencuri satu gol lewat bola mati atau serangan balik itu kemenangan yang indah dalam konteks ini. Kita harus belajar bermain jelek tapi menang, bermain bertahan tapi efektif, bermain sabar tapi mematikan. Permainan menyerang dan bertahan yang efektif akan menciptakan gol yang akurat. Jangan sampai terlalu mendelay bola di satu pemain. Sirkulasi passing harus lancar, para pemain harus bisa membaca momentum dalam sebuah pertandingan. Yang dibutuhkan sekarang hanyalah keberanian untuk beradaptasi, apalagi sebelum masuk ke ronde keempat. PSSI akan menggelar FIFA Matchday untuk Timnas Indonesia. Tentunya ini menjadi kesempatan bagi Patrick Kluivert untuk mencoba formasi dan taktik yang berbeda dari sebelumnya. Hal ini guna mendapatkan formasi dan taktik yang ideal bagi para pemain. Jika para pemain siap berkorban satu demi kolektif, dan jika PSSI memberikan dukungan yang konsisten tanpa intervensi aneh-aneh seperti sebelumnya, ya maka kita tidak hanya bisa melangkah lebih jauh, kita bisa mengejutkan. Dan siapa tahu, dalam sepak bola mereka yang paling sabar kadang adalah mereka yang paling mematikan.